Selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu. Apa kabar hari ini? Baik Ibu. Syukurlah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya minta salah satu pemimpin kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Berdoa mulai. Terima kasih Adik Rizka. Sebelum kita memulai pelajaran, kita sedikit. Ini hari berapa orang yang tidak hadir? Dua Ibu. Siapa-siapa? Dan Desi. Kalau Petro alasannya apa? Tidak hadir. Tidak ada keterangan Ibu. Desi, Tidak ada juga Ibu. nanti ketua kelas ini kamu tulis nama, nanti sampai ke ibu sebentar. Ya Ibu. Minggu lalu kita belajar tentang teks berita. Ada yang masih ingat pengertian dari teks berita? Masih ingat? Coba kasih pengertian dari teks berita. Berita adalah suatu peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi. Dan dalamnya itu juga terdapat unsur 5W+1. Ya, baik, terima kasih. Yang dimaksud dari Adik Priska itu betul. Teks berita itu menceritakan tentang suatu kejadian yang benar-benar terjadi yang akan menimbulkan 5W+1H. Nah, ini hari kita masuk ini materi yang kedua ini tentang struktur teks berita. Struktur teks berita itu meliputi tentang orientasi berita, peristiwa, sumber berita. Nah, orientasi berita itu merupakan bagian pengenalan masalah atau hal apa yang akan dibahas dalam berita. Yang kedua itu tentang peristiwa. Struktur teks berita ini menceritakan tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan berurutan. Yang ketiga itu tentang sumber berita. Sumber berita biasanya terletak di bagian awal berita atau akhir berita. Nah, di sini struktur teks berita itu terdapat ini teras berita. Kalau teras berita itu di bagian yang paling penting biasanya sudah mewakili isi berita atau bagian merupakan tubuh berita. Nah, tubuh berita itu ulasan atau informasi lengkap tentang teras berita dan berlangsung asurnya ke hal yang kurang penting termuat pada akhir berita. Dan yang terakhir berita itu kita membuat kesimpulan dari narasumber. Mungkin dari struktur teks berita ini adik-adik belum mengerti atau belum paham bagaimana bisa. Baik, kalau memang
adik-adik sudah mengerti tentang struktur teks berita, kita masuk pada kaidah kebahasan teks berita. Kaidah kebahasan teks berita terdapat beberapa jenis teks berita. Di dalam kelas, pembahasan akan berfokus pada teks eksplanasi. Oke, baik, sekarang kita masuk ke bagian kedua tentang kaidah bahasa dalam teks berita. Kaidah bahasa dalam teks berita itu terdapat yang pertama tentang bahasa bersifat baku. Mengapa teks berita menggunakan bahasa bersifat baku? Hal ini karena bahasa baku bisa menghubungkan berita dengan banyak orang. Sebab bahasa baku bersifat umum dan mudah dipahami oleh masyarakat. Jika teks berita menggunakan bahasa populer atau kedaerahan, tidak bisa menjangkau seluruh masyarakat. Karena itu biasa teks berita dari media nasional menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Menggunakan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik dan disertai keterangan pertanyaan. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pertanyaan-pertanyaan oleh narasumber berita. Ini contoh dari menggunakan kalimat langsung itu. Siswa akan memulai semester baru pada Senin 2 Januari 2024. Jelas materi pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau bahwa. Penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerangan kata yang diikutinya. Hal ini berhubungan dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contoh, data dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menyatakan bahwa nilai tingkat kegemaran membaca tertinggi di Yogyakarta. Yang keempat itu tentang menggunakan kata kerja mental. Penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain menyaksikan, merasakan, berpikir, beranggapan, menikmati, menyukai, berpendapat, dan masih banyak lagi tentang itu penggunaan kata kerja mental. Contoh dari kata kerja mental itu, Farah menyaksikan sendiri saat kecelakaan berurutan itu terjadi. Yang kelima, itu tentang menggunakan keterangan waktu dan tempat. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur, kapan, dan di mana. Ini contoh dari penggunaan keterangan waktu dan tempat itu. Contohnya, kebakaran terjadi sekitar jam 3 di Kevamenan. Yang keenam itu tentang menggunakan konjungsi temporal. Penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Hal ini berhubungan dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Contohnya, banjir terjadi karena di Malaka bagian Besikama kemarin pagi. Oke, baik adik-adik, ini materi kita.
tentang struktur teks berita dengan kaidah bahasa. Cukup sampai di sini. Mungkin adik-adik belum mengerti atau belum paham tentang struktur teks dengan kaidah bahasa. Kalau adik-adik sudah mengerti dan paham, sekarang ibu akan memberikan adik-adik latihan atau diskusi kelompok tentang ini contoh teks berita. Membuat salah satu contoh teks berita. Ibu kirim lewat grup saja supaya adik-adik bisa lihat tentang itu contoh teks berita dan adik-adik terdiskusikan bersama untuk kerja. Sudah kirim, silakan adik-adik berdiskusi untuk kerja dan presentasi di depan. Dalam kelas ini siapa yang ketua kelas? Uni. Oh iya, Uni ingat sebelum saya tulis ambil nama-nama yang tidak hadir kasih di ibu. Ya, Ibu. Mungkin adik-adik sudah selesai mengerjakan latihan tadi diberikan itu. Sudah, Ibu. Ibu minta salah satu orang untuk membaca contoh teks berita. Ya, Ibu. Baik, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami, yaitu contoh teks berita singkat tentang kecelakaan. Karena remblong, satu mobil merah pun menabrak pembatas jalan. Telah terjadi sebuah kecelakaan tunggal yang cukup hebat kemarin malam pada jalan tol di Bali pada tanggal 5 April 2024. Satu mobil mewah yang dikendarai oleh anak muda yang bernama Ferdi. Ia mengendarai mobil dengan kecepatan yang tinggi, yakni 120 km per jam. Mobil yang memiliki nomor polisi B3763AH tersebut telah menabrak pembatas jalan karena mengalami remblong pada mobilnya. Mobil Ferrari dengan warna biru itu untung tidak menimbulkan kecelakaan dengan pengguna jalan yang lain, karena pada saat itu tol Bali pun cukup terlihat macet pada arah sebaliknya. Untungnya pada saat kejadian kecelakaan yang terjadi sama sekali tidak mengakibatkan adanya korban jiwa, namun untuk pengemudi mobil Ferrari tersebut mengalami luka berat yang cukup parah dan saat ini tengah dirawat di rumah sakit terdekat. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk adik yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Mungkin baik, mungkin adik-adik sudah mengerti dan paham tentang contoh teks berita. Mungkin kita cukup sampai di sini. Untuk minggu depan nanti ibu kirimkan ini materi untuk minggu depan kita mengalami, nanti kirimkan
siang.